Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah minggu pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita masih dalam suasana Paskah dan tema kita pada saat pagi hari ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara yang dikasih Tuhan, nama Thomas atau yang disebut dengan Didimus dijuluki sebagai murid yang ragu-ragu. Karena sifatnya yang tidak mudah percaya sebelum dia menyaksikan apa yang dia lihat, itu yang membuat dirinya menjadi pribadi yang ragu-ragu. Memang benar, sejak Yesus mati di salib, Thomas menjadi murid yang kecewa dan hancur hati. Thomas kehilangan pengharapan karena Yesus yang selama ini dia kagumi harus mati dan meninggalkan mereka. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25, saya bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pada saat itu murid-murid datang kepada Thomas untuk memberikan kabar tentang kebangkitan Yesus. Thomas tidak percaya dengan berita-berita yang didengarnya dari murid-murid. Thomas berkata, sebelum melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya ke dalam tangan dan lambung Yesus, dia tidak akan pernah percaya. Sifat ragu-ragu Thomas itulah yang kemudian dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Ya, sangat disayangkan. Imannya menjadi lemah. Tetapi Yesus tahu persoalan Thomas. Ketika Thomas dan murid-murid kembali berkumpul di suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tetapi secara khusus, Yesus pun menghampiri Thomas dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sejak saat itu, Thomas menjadi murid yang percaya dan imannya dikuatkan kembali. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dari pesan Yesus. Yesus katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus sekalipun tidak melihat. Iman kepada Yesus bukanlah pengharapan yang hampa. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian dan bukan keraguan. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan yang tak berdarah. Jadi yakinlah dalam mengiring Yesus. Jika Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan dengan darahnya yang mahal tertumpah untuk bayaran menebus dosa kita, itu berarti dosa kita telah diampuni dan keselamatan pun terjadi. Dan jika Yesus telah bangkit dan menang atas maut, itu berarti ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, berita kebangkitan Yesus adalah kabar sukacita, damai sejahtera Allah bagi semua orang, dan bukan berita yang meragukan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi saat ini janganlah tawar hati. Percayalah, situasi sulit ini pun akan segera berlalu. Jika Yesus sudah bangkit dan hidup, di dalam Dia ada kemenangan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit,
Engkau telah memberikan hidupmu, pengorbananmu, agar supaya kami menang dan selamat. Dan hari ini kami sudah ditebus melalui darah Kristus, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang memberikan keselamatan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, dan kami akan menikmati perjamuan ini bersama-sama. Kuduskan, layakkan kami untuk kami berkenan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan kami akan segera memulai perjamuan kudus ini atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan makan bersama-sama dan saya akan memandu saudara semua untuk memulai perjamuan kudus ini. Ambillah roti di tangan kanan dan angkatlah roti ini. Berikanlah penghormatan kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan kita dan berikanlah penghormatan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati. Kita berdoa, kita bersyukur bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah menebus dosa kita, dan bersama dengan Yesus ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Engkau bersama dengan kami hari ini, dan kami bersama dengan Engkau. Kiranya kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan atas diri kami. Darah-Mu yang telah tertumpah membawa pengampunan atas diri kami. Dan di dalam Kristus Yesus ada kemenangan, ada jaminan kehidupan kekal. Kami tidak takut lagi Tuhan menghadapi situasi yang sulit, karena kami tahu Tuhan selalu membela dan menyertai orang-orang benar. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami, umat-Mu, lindungi kami. Hindarkanlah dari segala mara bahaya maut dan segala virus corona, karena Tuhan sudah menyertai kami. Darah Kristus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.